Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi tanpa ragi yang membahas tentang babi haram, lalat halal. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Dalam kuahnya ada lalat. Oh iya, itu lalatnya sedang dicelupkan semuanya tanpa ragi. Hah? Dicelupkan semuanya? Iya, Katanya di sini dijamin 100% halal, Dul. iya tanpa ragi. Semua makanan di sini aneh jamin halal. Tapi kok itu ada lalatnya? Karena Rasulullah bersabda, jika lalat jatuh pada makanan atau minuman, maka celupkan dia ke dalamnya. Setelah itu baru lalatnya diangkat dan dibuang. Kamu serius, Dul? Serius tanpa ragi. Jadi di dalam setiap makanan yang kamu jual, kalau dihinggapi lalat, maka kamu tidak langsung buang bagian yang terkena lalat, tetapi kamu malah celupkan lalat itu ke dalam makanan, sehingga seluruh makanan itu terkena lalat. Iya tanpa ragi. Dan kamu bilang makanan kamu halal. Iya tanpa ragi. Makanan aneh tidak ada yang mengandung babi. Menurut kamu, kenapa babi itu haram, Dul? Karena babi itu jorok tanpa ragi. Lalat itu lebih jorok daripada babi, Dul. Lalat itu hinggap dan lahir di sampah, bangkai, bahkan tinja yang membusuk. Sebelum menyedot makanan kamu, lalat mengeluarkan cairan muntahan dulu ke makanan kamu, supaya makanan kamu yang padat menjadi lapuk. Selain itu, lalat juga bertelur dan mengeluarkan kotorannya di atas makanan kamu. Nah, setelah melihat kurang lebihnya video dari tanpa ragi, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata begitu? Sangat terlihat jelas ketidakpahaman tanpa ragi dalam hal mengcompare dan mempelajari apa yang menjadi kontennya ini. Pokoknya bikin aja sesuatu yang bisa memojokkan Islam gitu. Baik, mari kita bahas. Saya kutip hadisnya dulu ya. Nabi SAW bersabda, apabila seekor lalat masuk ke dalam minuman salah seorang kalian, maka celupkanlah ia. Kemudian angkat dan buanglah lalatnya, sebab pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya ada obatnya. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Majah, dan Ahmad. Nah, seperti yang kita lihat dalam video si TR, hadis ini bukan bermakna ada lalat yang hinggap di minuman atau makanan, terus dibiarkan dicelup dalam waktu yang lama. Tidak seperti itu. Kalau dicelupin lama seperti itu, mending makanan tersebut jangan dimakan alias sebaiknya dibuang. Maksud hadis Rasulullah SAW adalah ketika ada lalat yang hinggap di minuman atau makanan, maka celupkanlah lalatnya sehingga satu sayapnya yang sebagai penawar racun dari sayap yang satunya yang mengandung racun. Ada sesuatu yang lucu dalam penjelasan si TR di videonya. Maksudnya kira-kira begini, kenapa kok babi haram?
lalat halal? Padahal lalat lebih menjijikkan daripada babi. Sudah bisa nangkep lucunya di mana? Belum ya? Sekarang saya balik tanya dulu. Emangnya dalam konteks ini lalatnya dimakan ya tanpa ragi? Kan enggak. Jika mengcompare babi haram dimakan, harusnya lalat juga haram dimakan. Tapi kan konteks hadis adalah solusi jika ada lalat yang hinggap di makanan atau minuman. Dan dapat pengetahuan dari mana kalau ada lalat yang hinggap di makanan, maka harus dicelupin dalam waktu yang lama. Maksudnya lalat hinggap tuh, celupin, angkat, buang. Jangan dilihat, diterawang, diraba, dijilat. Nah kan, saya keterusan lagi. Mari kita lihat apa yang Sains katakan tentang lalat ini ya. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa pada salah satu sayap lalat terdapat zat penangkal kuman dan berbagai macam mikroba. Sehingga ketika ada sejumlah kuman, mikroba atau bakteri jahat menempel pada sayap atau kaki-kaki lalat dan lalat tersebut hinggap di sebuah benda cair, maka tenggelamkanlah sayap atau bagian tubuh lainnya. Sebab di samping satu sayapnya yang membahayakan, terdapat sayap lain yang menjadi penawar dan penangkalnya. Kemudian penelitian lain menyebutkan, dalam tubuh lalat bahkan terdapat lebih dari 500 juta kuman. Ia biasa hinggap di tempat kotor, sehingga ketika hinggap di tempat bersih, maka besar kemungkinan ia hanya memindahkan kotoran yang ada pada tubuhnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 73 yang berbunyi, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Nah loh, hewan kecil seperti lalat saja dijadikan perumpamaan oleh Allah untuk menantang manusia yang menyembah selain Allah. Lanjut lagi, bagaimana pula hadis Nabi SAW mengetahui hakikat ini? Apakah beliau memiliki alat analisis? Apakah pada zaman itu sudah ada alat canggih seperti mikroskop? Bayangkan, 15 abad yang lalu beliau bersabda tentang hal ini. Nah, seperti diketahui, lalat berjumlah banyak di bumi dan disebutkan hampir memiliki 87.000 spesies. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Lalat membawa kuman pada satu sayap dan obat penawar pada sayap yang lain. Bila tidak, maka spesies lalat akan binasa terkena kuman. Nah, penelitian dilakukan dengan melakukan eksperimen, yakni menggunakan 2 buah bejana, di mana lalat dicelupkan pada satu bejana berisi air steril, sehingga hanya sebagian sayap yang terendam air. Satu bejana lainnya digunakan dengan posisi lalat dimasukkan seluruh tubuhnya. Semua dilakukan secara aseptis di ruangan khusus untuk menghindari kontaminasi dari luar. Sampel air itu lalu dikultivasi ke sebuah media dan diinkubasi selama beberapa hari, sehingga pembiakan mikroba tumbuh serta jelas terlihat mata. Hasil penelitian menunjukkan salah satu media ditumbuhi koloni bakteri patogen tipe E, coli, yang merupakan penyebab berbagai macam penyakit. Adapun pada media lainnya, pada awalnya tumbuh koloni kecil tipe E, coli, tetapi pertumbuhannya terhambat oleh mikroorganisme bakteri Actinomyces yang memproduksi antibiotik. Bakteri tersebut menghasilkan antibiotik yang dapat diekstrak, yakni menghasilkan actinomycetin dan actinomycin yang bersifat antibakteri. Kesimpulannya ialah masuknya lalat pada makanan atau minuman dengan atau tanpa dicelup, maka memberikan hasil berbeda secara signifikan. Hal ini membenarkan sabda Nabi Muhammad bahwa pada sayap lalat itu terdapat penyakit beserta penawarnya. Keterangan ini telah terungkap 14 abad yang lalu, hingga penelitian sains membuktikan kebenaran mengenai hadis Rasulullah tersebut. Kalau si TR makan lalat, tentu ini kan sangat berbahaya. Jadi konteksnya bukan dimakan ya. Sedangkan babi yang non-muslim makan sangat menjijikkan karena kebiasaan babi adalah juga memakan kotoran, terlebih kotorannya sendiri. Loh Esa, tapi itu kan babi liar yang di hutan, bukan yang di peternakan. Coba kita bandingkan dalam keyakinan ajaran Islam. Sapi yang akan disembelih sebelumnya akan dipuasakan. Sedangkan kalau babi yang ingin disembelih juga dipuasakan dulu, malah babi ini tidak bisa menahan dan akan memakan kotorannya sendiri.
Karena seperti yang kita ketahui bahwa hewan babi ini memang memiliki sifat rakus walaupun itu babi yang dipelihara atau diternak. Nggak percaya? Coba Anda puasakan babi ternak Anda itu. Nah, di samping itu, beberapa jenis cacing yang terdapat pada babi antara lain Teania solium, Trisinella spiralis, Fasciolopsis busci, dan Clonorchis sinensis, di mana cacing-cacing tersebut dianggap sangat membahayakan tubuh. Selain itu, ada beberapa alasan kenapa babi haram lainnya. Di antaranya, daging babi memiliki infeksi cacing pita atau Taeniasis. Cacing pita ini jika masuk ke perut manusia akan menetas menjadi larva. Selanjutnya, larva akan melanjutkan perjalanan menuju usus dan masuk ke peredaran darah. Selain itu, cacing pita juga dapat menyebar ke bagian lain dalam tubuh, seperti otot, mata, dan otak. Nah loh, hati-hati kalau mengkonsumsi daging babi, tidak baik untuk pertumbuhan otak Anda, dapat menyebabkan gagal paham nantinya. Lanjut lagi, ada beberapa gejala jika seseorang terinfeksi cacing pita, di antaranya diare, sakit perut, sembelit, dan mual muntah. Nantinya, infeksi cacing pita tersebut bisa menyebabkan benjolan kecil di bawah kulit. Daging babi memiliki resiko bakteri Yersinia enterosolitica yang sangat berbahaya. Jika bakteri ini masuk ke dalam tubuh manusia, dapat menyebabkan demam dan penyakit saluran pencernaan. Selain itu, daging babi juga cenderung susah dicerna sehingga dapat memperlambat proses pencernaan tubuh. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, daging babi olahan yang diproses seperti ham, bakon, dan sosis dapat menjadi salah satu pemicu kanker. Periset menemukan bahwa mengkonsumsi 50 gram olahan daging ini setiap hari bisa meningkatkan resiko terserang kanker kolorektal. Tidak hanya terkontaminasi bakteri, babi juga tidak memiliki kelenjar keringat. Ini artinya babi tidak bisa membuang toksin atau racun dalam tubuh. Maka dari itu, daging babi dianggap lebih beracun daripada daging lainnya. Nah, selain itu, babi merupakan hewan yang memiliki kebiasaan makan apapun. Tak hanya tumbuh-tumbuhan saja, babi juga sangat menyukai daging. Bahkan tidak jarang memakan feses atau bahkan bayinya sendiri. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi kandungan nutrisi di dalamnya. Dan masih banyak lagi ya alasan lainnya terkait babi ini. Dan dari keseluruhan kembali lagi, tanpa lagi menabok keyakinannya sendiri akibat gagal untuk kesekian kalinya dalam memahami ajaran agama Islam. Mengkompar sesuatu yang tidak nyambung padahal paham juga kagak, malah ngotot. Yuk kita lihat bagaimana Tanpa Ragi menjelaskan ini. Jika lalat dianggap berbahaya dan dapat menjadi racun bagi tubuh manusia, bagaimana dengan perintah Tuhan dalam Bible ini? Ini ada di Ulangan 14 ayat 21 yang berbunyi, "Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya." Nah, jelaskan bangkai apa saja yang dimaksud pada ayat ini. Tentunya bukan ngarang bebas, dan fakta penelitian bahwa bangkai tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Jika argumentasi yang kau berikan ngadi-ngadi, boleh dong dikatakan bahwa ayat ini memang sangat rasis terhadap tamu. Dia sendiri dilarang makan bangkai, tapi tamu malah disuruh makan bangkai. Ini sungguh memprihatinkan. Saya rasa cukup ya, dan nasihat untuk kali ini adalah kafir bodoh selalu hobi memakai mata lalat daripada mata tawon. Karena keindahan dan legitnya madu tak dilihatnya, tetapi hanya tertarik dengan sampah dan hal busuk. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.